Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arman. Nah, di sini dalam video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang materi di fisika modern, tepatnya fisika kuantum yang membahas tentang difraksi elektron. Jadi kita akan membahas tentang difraksi elektronnya, teman-teman. Oke. Kalau kita telah lebih mendalam dari dua kata ini, maka kita temukan bahwasanya difraksi dalam fisika ya teman-teman. Difraksi itu adalah peristiwa penyebaran atau pelebaran cahaya yang melalui celah sempit, sehingga setelah melewati celah sempit tersebut ia akan melebar atau meluas. Nah, kemudian elektron ini adalah subatom yang bermuatan negatif. Artinya apa? Dia adalah salah satu substruktur dari atom yang bermuatan negatif dan dilambangkan dengan E-. Kemudian elektron ini juga dipercaya bahwasanya ia tidak lagi memiliki substruktur, yang artinya ia dipandang sebagai partikel. Jadi difraksi adalah difraksi itu adalah pelebaran cahaya, dan kemudian elektron itu adalah partikel. Ya tidak? Teman-teman, sebenarnya difraksi ini adalah salah satu sifat dari gelombang. Yang kita ketahui, cahaya itu kan termasuk gelombang, teman-teman. Jadi difraksi ini identik dengan sifat gelombang. Tapi kok disandingkan dengan nama elektron yang notabene itu adalah sebuah partikel ya kan teman-teman? Berarti elektron ini bisa dipandang sebagai gelombang? Jawabannya benar teman-teman. Inilah yang akan kita bahas. Sama seperti halnya Louis de Broglie, seorang fisikawan asal Prancis, setelah ia mengungkapkan tentang hipotesisnya yang mengatakan bahwasanya cahaya itu adalah partikel dan gelombang. Artinya apa? Cahaya itu dipandang sebagai dualisme partikel gelombang. Artinya apa? Dia bersifat cahaya, dan yang kedua dia bersifat gelombang. Sama seperti yang akan kita bahas kali ini. Di mana yang mencetuskannya adalah Davidson dan Germer dalam percobaan fisika modern. Jadi difraksi elektron. Davidson dan Germer kemudian berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Louis de Broglie, sehingga ia berusaha menafsirkan bahwasanya elektron ini juga termasuk ke dalam gelombang, sehingga dalam percobaannya ia menggunakan seberkas elektron yang kemudian ditembakkan kepada prisma ataupun kristal teman-teman. Di mana yang kita ketahui prisma atau kristal itu sebenarnya terdiri dari kisi-kisi atau sela-sela sempit yang sangat banyak teman-teman. Kemudian setelah melewati kisi-kisi tersebut, maka elektron akan tersebar. Nah, setelah tersebar kemudian ia akan dipindai oleh detektor elektron seperti itu. Mungkin teman-teman bisa perhatikan ilustrasinya, kurang lebih ilustrasi sederhananya seperti yang ada pada layar teman-teman. Itu tadi ilustrasi tentang percobaan yang Germer dan Davidson lakukan. Tetapi teman-teman, secara sistematis sebenarnya elektron tersebut dipercepat dengan potensial tertentu, sehingga elektron tadi mengandung energi kinetik yang dapat didefinisikan sebagai EK sama dengan EP sama dengan 1/2 MEV kuadrat. Apa ini teman-teman? Saya juga tidak tahu. Tidak bicara teman-teman. Jadi ini adalah
energi kinetik yang dikandung oleh elektron saat itu ketika dia diberikan potensial tertentu. Kemudian dengan panjang gelombang yang tercipta dari panjang gelombang de Broglie, yaitu sama dengan lambda sama dengan H dibagi dengan P, di mana lambda itu kan panjang gelombang, H itu adalah konstanta Planck, teman-teman. Konstanta Planck yang memiliki ketetapan sebanyak 6,63 dikali dengan 10 pangkat min 34 joule, teman-teman, dibagi dengan momentum itu tidak lain sama dengan M dikali dengan T, ya teman-teman, sehingga bisa saya tuliskan seperti ini. Ya, nah, jika momentum dari elektron tadi itu sebesar jadi momentumnya sebesar 2 ME EK, karena tadi diberikan energi potensial, jadi dia berubah menjadi 2 ME EK, sehingga momentum ini kita masukkan dalam panjang gelombang. Jadi panjang gelombangnya berubah menjadi konstanta Planck dibagi dengan momentumnya, maka 2 ME EK. Seperti itu, teman-teman. Nah, hasil dari ini kemudian dibandingkan dengan asas de Broglie yang sudah tercipta sebelumnya, dan dibandingkan dengan hasil dari percobaan oleh Davidson dan German, dan alhamdulillah hasilnya sama, sehingga Davidson dan German berhasil membuktikan bahwasanya elektron itu bisa dipandang sebagai gelombang, teman-teman. Sampai sini mengerti? Ya. Teman-teman, sebenarnya perlu kita ketahui sebenarnya apa sih gunanya difraksi tersebut, difraksi elektron tepatnya apa sih gunanya? Dan ternyata dalam penelitian difraksi elektron itu berfungsi sebagai metode unggul yang digunakan oleh peneliti untuk dapat mengetahui struktur atomis dari suatu objek. Jadi dia digunakan untuk mengetahui struktur atomis, struktur yang sangat kecil dari benda yang ingin diteliti. Misalnya saja saya beri contoh kristal. Kristal itu kan terdiri dari atom-atom yang sangat kecil. Kemudian ditembakkan elektron, sehingga elektron tadi masuk ke dalam kisi-kisi atau sel-sel sempit yang ada pada kristal. Nah, hamburan dari elektron tersebut kemudian diterima oleh detektor elektron, sehingga kita dapat menentukan struktur dari kristal yang telah ditembakkan elektron tadi, teman-teman. Oke, terakhir teman-teman, saya ingin memberikan sebuah contoh soal yang berkaitan dengan materi kita, itu difraksi elektron. Soalnya bisa teman-teman lihat di layar HP teman-teman. Jadi sebuah elektron itu dipercepat dengan beda potensial V. Jika M itu sama dengan massa elektron, E sama dengan muatan elektron, H itu sama dengan konstanta Planck, maka panjang gelombang de Broglie pada elektron ini dapat dinyatakan dengan hubungan. Jadi untuk soal ini kita kerjakan dengan cara seperti ini, teman-teman. Jadi tadi kan ketika benda diberikan energi potensial, maka dinyatakan sebagai EK sama dengan EV sama dengan 1/MEV kuadrat. Ya kan, teman-teman? Tapi kali ini di soal ini elektron ini dipercepat dengan beda potensial V. Jadi bukan EK, ya teman-teman. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian disederhanakan lagi menjadi V kuadrat sama dengan 2EV per M, ya kan? Kemudian kita sederhanakan lagi, kita pindahkan kuadratnya menjadi akar 2EV per M, kan? Nah, ini kecepatan. Nah, yang ditanyakan adalah panjang gelombang de Broglie. Panjang gelombang de Broglie tadi kan
itu sama dengan lambda sama dengan H per M dikali V, ya kan? Kita masukkan V. Jadi H sama dengan M dikali dengan akar V. V tadi akar 2 kali EV per M, ya kan? Terus sehingga bisa kita sederhanakan menjadi V lambda sama dengan H per akar 2M, ya kan teman-teman? Ini M-nya pindah. Ya, seperti itu teman-teman. Ini adalah contoh sederhana dari difraksi elektron. Karena soalnya menanyakan hubungan, jadi jawabannya masih berbentuk rumus seperti itu. Oke, saya kira cukup